Hai Sobat Suara, bertemu lagi dengan kami di CBS Pro Audio Jakarta dengan acara terbaru kami yaitu Popo CBS, Pojok Podcast CBS. Oke, hari ini kita langsung kedatangan kami yang sangat viral yang dengan lagunya Bidadari Cinta. Di samping saya langsung ada dua artis kita, Kakak Denny Suara. Halo. Ganteng banget ya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sampingnya ada siapa ini yang cantik? Siapa kak? Siapa dia? Mira Amora yang punya suara seksi dan juga suara emasnya. Amin, alhamdulillah. Mira Saya Amora Kak Firman. sehat juga? Alhamdulillah. Gimana Kak Firman, sehat juga? Alhamdulillah Iya, sehat. alhamdulillah ya. Ini nih dari kemarin banyak banget yang kepo katanya kok bisa sih dengan cover terbaru satu hari mencapai viewers 1000 penonton, itu sangat luar biasa banget ya. Ada yang bisa dijelaskan nggak? Apakah ada rahasia-rahasianya mungkin? Rahasia apa ya Kak ya? Sebenarnya gini, dari awal kita mau cover itu tadinya kita tuh berdua ini sama-sama gak yakin gitu kan? Iya, sama-sama gak yakin. Gak yakinnya itu gimana Kenapa ya dengan tuh? karakter? Kalau jujur, kalau aku dengan karakternya Kak Kak Denis Denis? ini yang sangat luar biasa suaranya, Mm. aku sendiri merasa minder. Apakah nanti suara aku masuk? Bisa mengimbangi Iya, gak gitu. mengimbangi Saya gak? akuin banget emang kalau suara itu juara banget ya untuk Iya, Denny benar, Suara. betul. Tapi menurut saya dalam satu duet itu memang bisa melengkapi ya, yang satu Ya. vokalnya bulat, yang satu vokalnya Ya. lebih ke tipis tapi merdu. Itu cocok banget, serius cocok banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Aku aja dari pertama nonton langsung suka, langsung diulang-ulang nontonnya. Amin. Pasti sobat suara juga di sana akan seperti itu, sama seperti saya. Amin, amin. Jadi gak ada rahasia-rahasia. Cuman untuk pemilihan lagunya siapa nih? Yang Tadi pertamanya kita gini, seperti yang Mila tadi bilang, katanya bahwa untuk menghasilkan cover album tersebut kita masih ragu. Bahkan Adenis mau ngajak Mira ragu, begitupun Mira. Akhirnya lama-lama kayaknya bisa aja jalan. Dan itu pun kita melalui proses yang sangat panjang. panjangnya. Iya, panjangnya satu. Secara pemilihan lagu itu langsung disepakati berdua Iya. atau memang ada cekcok dulu nih, gue emang gak suka lagu ini, gue gak cocok apa Oh gitu? enggak. Langsung Kita- suka dua-duanya. Kita udah sepakat karena emang seperti tadi kita bilang di awal, kita tuh sebenarnya pengen duet tapi kita masih ragu gitu loh. Apakah Miranya mau, begitupun Miranya juga begitu, gitu sama ya Mir ya. Iya, betul. Tapi Karena selama untuk ini diduetkan itu apakah dari produser CPS atau memang kalian sendiri yang request gitu? Iya, pertama ada dari produser Iya. Jadi betul. produser CBS request kalian Iya. duet gitu. Cuman produsernya tersebut memberi kepercayaan kepada kita kepada berdua. kita berdua dan luar biasanya gitu. Ya. Luar biasanya itu dalam tik vokal pun rencananya kita nggak akan tik vokal pada malam hari itu karena kita cuma latihan doang. Ya. Pas akhirnya kita usahakan dengan kondisi yang sangat Nggak memprihatinkan memungkinkan sebenarnya. Itu berapa lama take vokalnya? Dalam satu hari? Satu hari Satu itu hari pun kelar. nggak satu hari, tapi benar-benar satu malam ya. Satu Kayak malam. Satu malam. Dari kalian Iya. berunding, terus tadinya cuman ngetek doang, apa Ya. namanya ngetes gitu Ya. kan? Langsung, yuk kita langsung aja deh, kita langsung ambil suara gitu. ya. Bahkan waktu itu aku suaranya sampai hilang. Suaranya sampai habis Perjuangan kayak banget. kita nggak yakin kalau malam itu Malam itu langsung selesai. gitu kan. Karena dengan kondisi Kak Denis yang suaranya serak, udah kita lanjut besok aja nggak apa-apa. Luar biasa Iya. banget ya, Tapi, sobat suara. tapi saya Lagi- bangga nih Kak, Iya, bangga bangga. banget sama Kak Denis ini. Dia nggak patah semangat, tetap coba dan coba lagi, walaupun suaranya dia udah habis gitu ya. Tapi luar biasanya apa ya? Di hasilnya itu tidak ada sama sekali kelihatan kalau kemarin itu sempat kehabisan suara. Iya, Luar alhamdulillah. biasa banget. Alhamdulillah. Memang Dan ada satu lagi ya, pas saat pembikinan video klip juga kita di luar dugaan ya, di luar dugaan bahwa kita tuh sebenarnya itu kita cuma satu scene doang ya. Iya, Terus, betul. tiba-tiba ya entah apa gitu mungkin kita juga nggak tahu, tapi tiba-tiba saat itu pun kelar, kita dari maghrib sampai jam 10 itu udah kelar. Itu kerjasama yang Alhamdulillah. sangat luar biasa antara kalian berdua dan juga Iya, dan juga kameramen. Iya,
kru dari CBS. luar biasa. Itu semuanya. ngomong-ngomong lokasi di mana tuh? Lokasi Lokasinya. kita ada di belakang Wali Kota Jakarta. Terus itu anak siapa yang dibawa syuting itu? Itu anak Hah? aku. Anak aku Anak Kak. Mira langsung. Iya. Berapa tahun itu? 5 tahun. Itu mau diajak syuting ya? Alhamdulillah mau. Dikasih itu uang kan. jajan nggak itu? Iya, udah pasti kalau itu ya. Udah gitu dicemong-cemongin, Masya Allah, luar Iya. biasa banget. Itu pun untuk bujuk anak itu kan agak susah ya karena Iya. umur segitu kan masih nggak ngerti gitu. Nah aku bujuk gitu terus mau, oke bunda aku mau gitu. Di situ aku alhamdulillah ini anak aku mau gitu ya. Dan udah pas dicoreng-coreng mukanya atau Nurut gimana, aja. nurut aja gitu. Ah. Cuman komplain, bunda aku kenapa jadi hitam Jadi- banget? jadi jelek gitu ya. Iya. Tentunya sampai tinggal ada sobat gitu. suara ya, mungkin yang pertama kali langsung nonton di channel CBS Pro Audio Jakarta ya, yang pertama kali lihat video itu mungkin kan ini nih wajah aslinya yang tanpa dicemong-cemong ternyata ganteng dan cantik ya. Amin, alhamdulillah. Ya memang itu udah seharusnya seperti itu yang namanya kita harus totalitas dalam Aku juga baca kreativitas komennya seperti itu ada yang dibilang kayak kisah di Indosiar Iya katanya. betul. Alhamdulillah komen-komen semuanya sih positif ya. Positif. Dan juga ada yang benar-benar pengen kita keluarin lagi yang lebih bikin Wah, apa tentunya ya ngadu harapan bawah lah. dari kita juga semua mungkin pastinya pengen lagi gitu ngeliat kalian berdua duet dengan lagu yang berbeda. Mungkin udah ada belum nih rencana pengen duet lagi? Iya, kebetulan kita untuk perencanaan sudah ada. Sudah ada. Dan sebagian pun sudah kita laksanakan ya, walaupun baru beberapa. Cuman untuk sementara ini mungkin ada banyak-banyak rahasia-rahasia yang akan Dirahasiakan dibikinkan, dulu ya. Kejutan Iya, untuk kejutan untuk penonton pemirsa, pemirsa semua. iya. Jadi untuk sementara kita ucapin terima kasih juga ya untuk teman-teman semua yang, Yang sudah nonton. like dan juga komen juga bantu share. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala kebaikan kita akan terganti dengan berjuta kebaikan. Amin. Sampai detik ini terus naik ya. Iya. Tadi Iya. juga kita ngecek ada 1,3 ya. 1.300. 1.300. Luar biasa banget. Ada goal gak nih? Alhamdulillah. Dalam waktu seminggu pengen pencapaian berapa? 10.000 atau gimana? Ada sih mungkin kalau untuk target kita tuh pengennya yang lebih sebenarnya dari yang kita pengen tuh pengen yang lebih. Cuman mungkin di sini kita cuman berharap ya setidaknya adalah peningkatan untuk itu. Tapi kalau untuk target semanapun otomatis kita sebagai pelaku seni yang berkarya di channel ini pengen banyak view gitu ya, apa juta view apa kalau bisa sampai 3.000. Amin. Tentunya juga didukung dengan seluruh subscriber dari CBS Pro Audio ya. Benar. Jadi buat kalian yang nonton boleh komen di kolom komentarnya untuk Kak Denis dan juga Kak Mira. Boleh, ini luar biasa banget ya, studio CBS Pro Audio Jakarta. Aku juga boleh minum ya. Iya dong, Kak Firman minum juga ya. Iya, untuk kru minum. Ayo boleh buat kameramen. Iya. Pokoknya kalau kita ini benar-benar terima kasih banyak pada kru ya buat Iya. Mas Marco ya Bang Mas dan Marco, lain-lain itu heeh. mereka luar biasa gitu kan ngasih tahu arahannya sabar gitu kan karena kita kan pertama kali dan pertama kali juga kita acting seperti itu ya Iya, Kak ya benar. benar-benar tantangan Itu untuk gitu skenario nya itu dari siapa? kita semua sih sebenarnya. Oh, kayak, begini iya, gitu. kru nambahin kayak gitu dan pokoknya ya kita semua mengeluarkan ini nih kayak gini loh bang kayak gini dan Tahu mereka nggak kenapa nambahin. kalian bisa mencapai 1.300 dalam waktu cuman 2 2 hari. Itu bisa jadi orang tuh nonton kayak gak bosan-bosan, Iya. berulang-ulang, Iya. ya kan? Iya, Saya aja makanya. bisa sehari mungkin 5 kali nonton ya. Pas lagi, aduh, emang enak banget sih lagunya juga. Jangan kakak, saya sendiri pun merasakan. Anak gimana anak? Anak nonton hasilnya Kalau gimana? jujur kalau anak saya nggak mau nonton. Kenapa? Kok Mau mama tahu? jelek Mama- gitu? enggak, Di bukan. situ apa Bukan gimana? gitu. Karena setiap nonton itu, Amoy itu nangis gitu. Oh, dia berarti mendalami banget ya. Itu, Wah, udah luar aku nggak mau biasa. nonton itu, aku jadi nangis gitu. Karena pas saat syuting aja, Kak Firman tahu nggak? Apa tuh? Pas saat syuting aja dia nangis gitu kan. Yang saya bener-bener ke warung gitu cuma dapat kerupuk dia nangis gitu kan. Itu tadi umur berapa tadi? 5 tahun. 5 tahun udah punya perasaan kayak gitu ya, luar biasa banget. Iya benar dia Tapi itu beneran amit-amit nangis. ya. Nah, Tapi misalkan nih kisah nyata punya suami yang di dalam cerita itu kan, maaf ya Kak Denis tuh pemulung. Kira-kira nih
dalam kisah nyata itu Kamira mau gak punya suami pemulung begitu. Kita kan manusia ya kan, Iya. setiap manusia tuh pasti nggak mau susah gitu kan. Cuman kembali lagi kepada orangnya ya kak. Kalau memang kita ditakdirkan susah, tapi satu pasangan itu saling setia, saling terima apa adanya, kenapa Kalau enggak? sudah jodoh ya. Iya, karena rezeki itu bisa kita cari bareng-bareng gitu kan. Mm-mm. Nggak ada yang instan kaya. Mungkin nenek moyangnya memang udah kaya gitu kan. Kalau kayak kita ini kan memang dari keluarga yang sederhana ya kayak kayak gitulah. Intinya kita ini berperan di short movie itu gambaran dari apa ya namanya kehidupan kita sehari-hari lah ya. Iya. Wah. Di Indonesia ini kan ada seperti itu loh kak. Aku jadi pengen ngobrol lanjut sama kalian karena dari setiap kita tuh pasti punya masa lalu ya kan? Iya. Betul. Tapi penasaran nih pengen dengerin suara kalian gimana nih. Ayo secara live di CBS Audio seperti apa? Ayo nyanyi boleh ya? Oh iya gini jadi Sedikit aja. Jadi gini loh kak, ada juga nih kan yang komentar gitu. Oh ya ini CBS suaranya itu semuanya cuman apa namanya Lip sync. lip sync atau suaranya banyak apa tuh kak namanya? Mixing, Banyak banyak mixing. mixingnya gitu kan. Itu mah memang nggak ya ngerti. di suatu rekod itu Nih, pasti. yang namanya kita bikin video klip itu pasti lip sync. Kalau Iya. kita nyanyi live itu ya beda, itu di panggung ya. Iya katanya suara kita ini bagusnya hanya di Hanya record, di record. karena banyak mixing gitu kan. Makanya sekarang buktiin. Makanya kebanyakan kalau di record itu memang ada yang benar-benar beda dengan suara asli kita. Tapi saya ngakuin di CBS ini benar-benar suara asli dan karakter kita ini dikeluarkan gitu loh. Betul sekali. Nggak menyimpang dari suara asli kita, benar ya kak ya? Videonya tadi. Iya. Ayo dah langsung aja deh kita buktiin aja ya. Itu rapnya dari mana ya? Dari tadi. Sambung lagi. Ayo boleh langsung dari Ada kakak beberapa Denis yang ya. dikat paling. Iya, ini gimana pakai musik nggak? Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Luar biasa, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang di belakang layar. Luar biasa banget ya. Aduh, Tapi Firman gini ya, Ya. sebenarnya di saat pembikinan video klip itu kita ada banyak hikmah. Ada banyak hikmah. Satu dari kesemangatan kita, dan kedua semangat kru yang membuat kita lebih semangat lagi, dan juga semua yang terkait di CBS Pro Audio Jakarta ya. Jadi waktu itu kita memasuki lokasi yang seperti itu, mungkin bisa dilihat ya gitu. Jadi pas kita masuk itu, walaupun kita lagunya seperti itu, kita udah bisa merasakan bahkan gini, ya Allah ini tempat seperti ini gitu. Kalau untuk aku pribadi, aku merasa ini aku kayak kembali ke zaman dulu aku, flashback ya. flashback ke zaman dulu aku. Bahkan dulu aku lebih daripada ini, lebih kumuh daripada rumah ini, dan lebih jelek daripada rumah ini, bahkan lebih dari segalanya. Di situ aku berpikir, kita sebagai manusia itu sombong, boleh sombong. Kita harus lebih menghargai waktu kita harus menghargai kerjaan kita, Lebih bersyukur. kita harus menghargai uang kita, dan kita harus bersyukur karena ternyata di bawah kita tuh masih banyak yang lebih susah dan lebih menderita daripada kita. Gitu. Banyak hikmahnya ini dari hasil video klip ini, luar biasa pokoknya. Aku langsung merinding banget ya. Sedikit punya cerita juga gitu. Katanya dulu Kak Denis itu pernah berjualan ya. Berjualan apa? Maaf, Aku dulu jualan batagor keliling, batagor keliling ya. batagor keliling, dan itu untuk mencapai cita-cita banyak banget, dan yang luar biasa banget. Allah itu sayang banget sama aku, dan alhamdulillah dari awal sampai sekarang aku cuma bisa mulus dada. Ya Allah ini doa-doaku, ya Allah ini doa-doaku. Termasuk ini aku pengen punya album, pengen punya cover, pengen apa, Allah balas jawab doa-doaku itu, Allah balas. Tuh. Alhamdulillah banget ya. Alhamdulillah banget. Kalau di kampung orang tua
tahu kan kalau Kak Denis itu Iya, menjadi seorang penyanyi, Iya. menjadi seorang MC, Iya. intinya entertainment gitu. Ya, Tentunya Mama di sana bangga. Mama Bapak masih ada kan ya? untuk bapak sudah tidak sudah tidak ada dulu waktu aku umur 2 tahun. 2 tahun dan waktu itu juga mama membesarkan anak-anaknya 4 anak dan anak kecil-kecil semua. Makanya sampai sekarang pun kita tuh mandiri. Karena dari kecil kita sudah diajarkan mandiri. Bahkan waktu dulu pun kenapa aku sampai berhenti sekolah? Bukan berarti mamaku nggak mampu apa gimana sih? Gitu, cuman aku pikir sekolah. begini, mikirnya begini, pas aku pokoknya harus kerja gitu aja, harus bisa ngedapetin duit, bentuknya apa gitu. Dari mulai kecil juga aku sudah ikutan lomba-lomba nyanyi dan alhamdulillah sekolah pun aku bisa bayar dari lomba nyanyi gitu. Tapi yang tadi pernah punya perjalanan menjadi pedagang keliling itu berlangsung berapa nyanyi? Sebelum kerja. Sebelum kerja. Oh, jadi Iya. kerja dulu baru jadi entertain gitu. Iya, dulu 2007 2006 tepatnya bulan Februari aku masih ingat. Nah, aku mulai berjualan di situ sampai 2009 awal. Pernah gak punya cerita yang misalkan nih sampai sekarang tuh kayak teringat dan menjadikan rasa syukur karena dulu tuh kok gue susah banget gitu. Gue yang merasa kok paling apa ya, jadi orang yang paling ya susah gitu. Ada gak sih cerita-cerita yang misalkan kayak contohnya nih pernah berdagang di daerah A gitu ya. Terus saat ini kita lewat dengan kendaraan bagus, dengan posisi yang sekarang gitu. Ya Allah, dulu tuh gue pernah lewatin itu dan gue pernah di jualan di sana gitu. Ada gak cerita yang bikin kayak yang gak bisa dilupain sama Kak Denis? Kembali lagi ke kalau ditanya untuk itu, ya aku jujur sesusah-susahnya aku hidup, sesusah-susahnya aku berjalanin hidup, tetap aku selalu bangga sama diri aku sendiri. Selalu bangga. Karena apa? Karena aku menjalani semua itu dengan bahagia. Jadi tidak sedikit pun merasa untuk itu. mengeluh gitu. Nggak ada. Selalu disyukurin. Selalu disyukurin. Makanya Allah juga kasih rezeki yang lebih karena Iya. kita selalu bersyukur ya. iya, banyak banget perjalanan kalau misalkan kita flashback ke belakang dengan ya mungkin kita kembali ke skenario Allah gitu ya. Banyak banget cerita sedih dari mulai aku yang ditendang gerobaknya ditendang sama security, dari mulai aku Karena gak kehujanan. punya tempat ya. Iya, keliling terus begitu. dari yang mulai aku suruh pulang buru-buru, suruh pergi karena menghalangi toko-tokonya apa gimana, banyak banget. Tapi banyak sukanya juga banyak sih sebenarnya. Banyak Luar sukanya. biasa banget ya. Yang pasti kisah kita seperti apapun itu bisa menjadikan pelajaran dan Ya. kita lebih bersyukur. Untuk Mira Amora barangkali punya kisah yang pengen diceritakan kepada sobat suara di rumah, boleh? Iya, kalau kisah hidup kita kan pasti semua orang punya kisah. Punya kisah, ya. Masa lalu bahagia ada gitu ya, susah ada. Apa? Ya intinya pokoknya apapun masa lalu kita ini harus kita rubah dengan yang lebih baik Iya, gitu aja sih. proses. Soalnya kalau saya ngobrol masa lalu itu nanti aku nggak bisa ngomong. Oke deh. Kalau aku nggak bisa Pokoknya ngomong, intinya pasti begini, keluar ini air aja. mata. Intinya begini, kita jangan takut Jangan- dengan proses yang Allah berikan. Karena apa? Karena setiap manusia itu pasti punya skenario-nya masing-masing dan suksesnya pun dengan versinya masing-masing. Oke, sobat suara ya. Tentunya juga kalian juga penasaran ya titik perjalanan dari seorang Mira Amora dan juga Denis Suara ya. Itu boleh dong diceritain gimana nih, misalkan kayak tadi kan saya punya Kak Denis punya cerita gitu mengawali karir di jualan, terus kerja, terus masuk ke dunia entertainment. Itu gimana sih pertama kalinya? Kok kepikiran atau memang udah bakat bisa nyanyi? Gue bisa nih nyanyi, langsung aja deh cari panggung gitu. Enggak sih, kalau aku sendiri emang sambil jualan aku tetap masih ikutan lomba-lomba nyanyi.
nggak hanya event di Jakarta, di Bandung pun, bahkan sampai ke Madura pun aku sempat ikutan dan alhamdulillah selalu mendapatkan juara gitu kan. Percaya suara beliau dari mendapatkan juara. Jadi karena mungkin udah jiwa ya, kalau bagi kita tuh nyanyi itu jiwa, bagi kita nyanyi itu jiwa, nggak bisa. Jadi pokoknya ini harus bisa dan alhamdulillah Allah menuntun aku ke jalan itu dan memberi kepercayaan di jalan musik. Akhirnya 2012 bulan Oktober tanggal 12 juga. Waduh, apa inget tanggalnya itu ya? momen terindah. Itu tadi tanggal berapa? Tanggal 12 Oktober 2012. Iya. Pertama kali Injak panggung dangdut. Uh-uh. MC. Ya. Oh, luar biasa banget ya. Kalau Mira Amora pertama kali menjadi entertainment, Pertama menjadi kali ya singer. kayak Iya, sama seperti Kak Denis. Mira tuh memang dari kecil itu hobi nyanyi gitu ya. Udah suka nyanyi gitu. Jadi apalagi dulu tuh lagu-lagunya Evi Tamala itu pasti hafal gitu kan. Oh iya, kalau untuk suara ya dapat banget kalau untuk lagunya Evi Tamala ya, luar biasa. Itu waktu pas kecil tuh selalu dengerinnya tuh lagu-lagu Evi Tamala sampai hafal gitu kan. Ya waktu kecil kayak gitu ikut-ikut lomba, tapi waktu kecil itu bukan dangdut Kak. Waktu kecil Qasidahan, Qasidah dulu, ya. zamannya Almanar, Nasidaria dan lain-lain tuh kan lagu-lagu itu ya dari sekolahan, dari kelurahan apa dari desa gitu kita ikut terus kan, alhamdulillah juara terus waktu Wah, itu gitu. Sama-sama juara, pantesan duetnya Iya. itu luar biasa hasilnya ya. Dan singkat cerita udahlah gitu kan, perjalanan aku dari remaja sampai dewasa itu terus aku ke Jakarta gitu ya. Singkat cerita aku pindah ke sini Jakarta Timur Jakarta itu Timur. 2007. Nah, mulai masuk ke dunia entertain itu aku 2009 sebenarnya, belum lama ya. 2009 berapa tahun tuh ya? Berapa tahun kan dihitung? 11 tahun. Iya. 11 tahun. 2009. Lumayan lama Ya, lah. lumayan lama. Udah makan panggungnya wah. 2009 itu sebenarnya nggak apa ya namanya, nggak sengaja. Jadi ada tetangga, memang dia pemain organ. Mungkin ngeliat look aku ya lumayan kali kalau buat di Lumayan. panggung gitu Diajak ya. akhirnya. Diajak latihan, ternyata aku bisa nyanyi gitu. Akhirnya diajak, dan pertama kali bayaran aku itu waktu itu 100.000. 100.000 dari siang sampai malam gitu kan. Sampai nggak punya baju buat nyanyi nih, gimana ya baju nyanyi aku gimana gitu kan. Udah singkat berjalan waktu, alhamdulillah sampai sekarang banyak pimpinan, banyak bendera apa, dan termasuk sekarang ke CBS ini ya. gitu. Iya, alhamdulillah di CBS kita dikasih wadah untuk Berkreativitas, ya. Dan pokoknya luar biasa loh, apa lagu Bidadari Cinta ini kan ciptaannya dari Kak Adibal ya. Kak Adibal Syahrul, Dan lagu semua penciptaan dari Kak Adibal itu luar biasa, nggak ada yang enak-enak nggak dan enak syairnya dan itu bagus, menyentuh semua ya. Betul. Pasti kan Kak Firman kenal kan Kak Adibal. Waduh, itu idola saya, Kak Syahrul Adibal. Iya. Halo, mudah-mudahan nonton Kak Adibal ya. Nanti kita share ke Kak Adibal. Iya, mudah-mudahan Kak Adibal juga nonton ya, lihat semua Amin. kami yang Nah, di CBS. Untuk hasil nih ya, karena perjalanan kita itu yang sangat luar biasa banget ya, dari Kak Denis, dari Kak Mira Amora gitu. Hasil yang didapat nih selama kita menjadi seorang entertain apa sih? Misalkan gitu kan, oh iya aku udah bisa kebeli rumah, udah bisa kebeli ini itu gitu kan, terus pencapaian-pencapaian yang luar biasa gitu, prestasi apa gitu, hasilnya. Untuk hasil banyak, kalau untuk dibilang berapa nominal dan bentuknya di apa kita nggak bisa bilang. Cuma yang pasti hasil yang lebih paling berharga menurutku itu kebahagiaan di diri kita, bisa berekspresi, bisa mengembangkan bakat, dan juga bisa memberikan hiburan buat orang-orang yang emang benar-benar butuh hiburan. Betul sekali ya. Itu ya daripada materi yang kita punya. Iya. Ya. Nah, untuk cita-cita nih untuk Kak Denis dan juga Kak Mira Amora, cita-cita yang belum tercapai mungkin atau harapannya ya untuk kedepannya seperti apa? Barangkali punya cita-cita apa yang belum tercapai, Kak Denis? Kak Mira dulu katanya. Kalau aku cita-cita ya Kak, nggak munafik ya, namanya manusia. Aku pengen punya rumah. Pengen punya rumah. Iya, untuk itu. di karir. Kalau untuk di karir Pengen ya. punya album 10 atau gimana gitu. Kalau di karir ya tentu ya pengen punya album atau lagu sendiri,
Ya insya Allah aku juga udah punya lagu satu ya Kak, cuman belum launching ya. Iya. Mudah-mudahan dilancarkan aja. Amin. Minta doanya. Nanti launchingnya di sini ya di CBS ya. Iya, pasti di Live CBS. langsung. Iya, pokoknya intinya pengen jadi lebih baik lagi, pengen jadi panutan semua entertain gitu kan. Amin. Pengen pengen nggak ada yang apa ya namanya Kak, ngejudge jelek gitu tentang aku gitu, pengennya yang baik-baik aja gitu. Baik selalu kok. Amin. Kan udah dari cinta. Dari cinta. Amin, ya Allah. Aduh. Tapi sayang bukan jodoh di Oh kehidupan ya, nyata bukan ya. jodohnya ya. Iya nggak Kalau untuk Kak Denis, aku pribadi, aku sebenarnya mah yang aku pengen banget ini ya, pengen punya karya yang benar-benar karya yang berkualitas dan yang bisa dikenal. Bahkan sampai aku meninggal pun istilah kata karyaku masih bisa dikenal. Gitu. Amin. Karena bagiku karya itu nggak harus banyak, tapi satu yang berkualitas. Gitu, satu yang berkualitas dan yang bisa dikenal. Gitu. Nah, ngomong-ngomong karya nih, pastinya kita punya idola. Kita punya idola, Iya, punya benar. kiblat. Nah, untuk Kak Denis itu mengidolakan artis siapa nih untuk di dangdut? Mungkin pasti dangdut ya. Kalau idola sih emang dari zaman dulu aku tuh terinspirasi sama almarhumah Nika Ardila. Oh, Nika Nika Ardila almarhumah itu sangat terinspirasi karena dari mulai awal ikut lomba pun ikut lomba nyanyi seberkas Lagu-lagu sinar. seberkas sinar. Lagu Iya, seberkas sinar itu aku sempat juara 1 di 3 event acara. Ya dan itu laki-laki satu-satunya itu waktu dulu kan belum punya suaranya masih bisa. Ada Ya. Bini sampai gitu ya. Dangdut ada. Kalau dangdut ya pas SMP baru pas mulai puber barulah dangdut dan aku paling suka sama Eri Susan. Teri Susan ini ada Susan aku idola lagi. banget. Pokoknya lagu-lagu TRI itu Hampir sama. hafal semua Hampir ya hafal semua. dan suka semua. Dan suka semua. Oh, jadi kalau untuk popnya itu almarhum Nika Ardila, Ardila. untuk dangdutnya Teh Eri Susan. Kalau Miss Amora, Iya, di sini kebetulan banget ya fans kita gitu kan sama gitu. Kalau untuk pop memang almarhumah Nika Almarhum. Ardila ya. Tapi kalau untuk di dangdut, kalau untuk sekarang aku lebih suka ke Anissa Rahma. Anissa Rahma, penyanyi Jawa Timur, luar biasa banget kalau didolakan sama Mira Amora ya, dibuat dari Iya. Jakarta, wah luar biasa banget. Mudah-mudahan bisa satu panggung ya Iya, pengen banget aku ketemu sama Mbak Anissa, pengen banget. Pantesan ya karakternya hampir sama gitu. Iya, Lembut, iya. merdu. Banyakan orang bilangnya seperti itu, tapi aku nggak ngerasa, cuman ngerasa pengen ya aku jadi penyanyi tuh pengennya jual suara bukan jual yang lain gitu kan. Dan Tapi udah paket komplit kok, Iya, wajah amin, cantik, alhamdulillah ya suara Allah. apalagi. pokoknya intinya aku tuh pengen ketemu Mbak Anissa Rahma sebenarnya. Wah, CBS nih, Mami harus Mudah-mudahan mewujudkan Mami ya. pasti ya. Talentnya pengen ketemu dengan Teh Anissa Anissa Rahma, Rahma, iya, Mbak bisa. ya, dia dari Iya. Jawa Timur. Kebetulan aku Bisa. pernah ketemu sama TRI Susan. Iya, kan deket ya kan. Iya. Kalau Terry Susan ya deket, kalau Mbak Anissa kan jauh gitu. Yang di Jakarta temuin ya, Iya. Teh Susan. Iya benar temuin. Kalau Mira tuh memang pengen banget ketemu Mbak Anissa, pengen duet bareng gitu. Aku seneng banget karakter juga penampilan beliau gitu. Sopan tapi anggun, cantik gitu. Nanti ya langsung tidak ada yang tidak mungkin, CBS itu langsung mewujudkan. Amin. Bisa juga diundang di sini nanti kan? Amin, amin ya Iya, Allah, amin. betul sekali. Oke Sobat Suara, hari ini luar biasa banget ya kita berbincang-bincang dengan dua artis kita. Ini juga idola saya berdua nih. Kak Firman Kak juga Enis dan idola saya, benar. Wah, tahu dari mana? Saya kan bukan penyanyi. Oh iya benar Kak Firman Aku juga ngefans sama gitu ya. suaranya. Iya, benar. Iya Aku benar. juga ngefans Ini Kak Firman juga suaranya walaupun Ini sangat- aduh. sangat apa ya, bersyukur sekali ya bisa bertemu hari ini dengan Miss Mira dan juga Kak Denis karena mereka ini Amin. sangat sibuk sekali, dan terima kasih CBS sudah mempertemukan kita bertiga di sini ya. Iya, terima kasih. Dan kita banyak banget ngobrol. Aku juga sangat terinspirasi dengan kisahnya Kak Denis dan juga Miss Mira Amora. Oke, nah buat kalian semua di sana, jangan pernah menyerah kalau kita punya cita-cita. Karena kalau kita kerja keras dan usaha, pasti semua harapan akan tercapai. Amin. Untuk Kak Denis, mungkin untuk fansnya boleh disapa dan juga boleh ada satu kata, dua patah kata ya.
Iya. Silahkan. Untuk teman-teman atau sahabat Dennis yang sudah nonton, like dan juga share, alhamdulillah terima kasih banyak. Tanpa kalian kita nggak jadi apa-apa. Tanpa kalian kita nggak akan bisa dapat view sampai Ribuan, sampai ribuan dalam pokoknya waktu sukses 1-2 hari. semuanya, panjang umur semuanya, tetap support kita untuk mendapatkan hasil karya-karya terbaik untuk kita juga ya. Boleh Miss Mira? Iya, pokoknya buat sahabat Mira, sahabat CBS Prado Jakarta, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih buat CBS Prado Jakarta ya, yang sudah memberikan wadah buat kita berkarya di sini. Dan juga terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah subscribe, like, share, komen. Juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan harapan saya apa ya namanya? Harapan kita bersama. Harapan kita semuanya biar CBS itu tambah sukses Tambah lagi sukses. gitu ya. Subscribe-nya sampai sampai berjuta-juta ya. amin. Dan Mudah-mudahan. jangan lupa tetap dukung. Pokoknya tetap dukung Dan- dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Nah, dan juga boleh ya request untuk Iya, boleh request cover Mira berikutnya, atau Kak Denis mau duet duet lagi apa gitu. atau mau nyanyi lagu pribadi, boleh aja gitu. Langsung hubungi aja. Di situ ada kontaknya CBS Prado Jakarta ya. Pokoknya langsung di situ lengkap, Kak. Gitu. Oke deh, aduh aku jadi kehabisan kata-kata nih. Oke, terasa banget ya Allah ngobrol bareng dua artis kita. Ya udah berapa waktunya nih ya. Kita akan pamit undur diri untuk seluruh subscriber CBS Pro Audio Jakarta. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di komen, di like dan juga di share. Sampai jumpa di CBS Pro Audio Jakarta di episode berikutnya. Dah. Dah.